Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Shalom saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga keadaan saudara-saudara tetap sehat, semangat, dan bersuka cita karena kita belajar dari firman Tuhan untuk bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Saudara, mari kita berdoa sebelum mempelajari firman Tuhan hari ini, tanggal 25 Mei 2020. Bapa, terima kasih kami masih bisa belajar firman Tuhan tentang Roh Kudus yang memberi kami kelahiran baru. Berkati kami dengan pengertian baru dan benar, serta pengalaman baru dengan Tuhan, supaya lebih banyak kesaksian pribadi yang dapat kami ceritakan bagi kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa kami, kuduskan kami karena anugerah-Mu, dan kami ampuni semua kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Doa ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, hari ini kita belajar dengan topik bahwa Roh Kudus memberi kelahiran baru atau perubahan atau pembaharuan, perbaikan karakter pada kita yang percaya kepada Kristus. Waktu kita mau, rela memberi diri, dipimpin, dikuasai, diatur, dibentuk, diubahkan oleh Roh Tuhan, supaya tambah hari tambah serupa dengan Kristus. Baiklah, kita akan baca di dalam Yohanes 3 ayat 1-8. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya,
Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Tuhan Yesus membahas salah satu dasar iman Kristen, yaitu pembaharuan kehidupan atau kelahiran rohani. Di dalam Titus 3 ayat 6 tertulis, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, tanpa kelahiran baru, seseorang tidak dapat melihat kerajaan Allah, tidak dapat menerima hidup kekal dan keselamatan melalui Kristus. Karena percaya harus disertai dengan taat kepada firman Tuhan. Jadi kelahiran baru atau pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus sangat penting. Sangat penting sebab pembaharuan adalah penciptaan kembali dan perubahan karakter seseorang yang dikaryakan oleh Allah Roh Kudus. Sekali lagi, pembaharuan adalah penciptaan kembali dan perubahan karakter seseorang yang dilakukan oleh Allah Roh Kudus. Efesus 4 ayat 22-24 mencatat, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Roma 12 ayat 2 mengajarkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Melalui proses pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka hidup kekal dari Allah itu disalurkan ke dalam hati orang percaya, sehingga ia menjadi anak-anak Allah atau menjadi ciptaan baru. Roma 8 ayat 13 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara, Kolose 3 ayat 9b sampai 10 mencatat, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya atau penciptanya. Jadi perhatikan kata terus-menerus diperbarui, berarti ada proses. Seharusnya tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, tambah terus-menerus, tambah serupa dengan Kristus. Orang yang diperbarui oleh Roh Kudus seharusnya hidupnya lebih hari lebih sesuai atau menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Syukur kepada Tuhan yang tidak bosan-bosannya memproses hidup kita sehingga tambah hari tambah seperti yang Tuhan mau. Mari kita merelakan diri untuk dibentuk Tuhan, saudara, supaya bisa lebih hari lebih maksimal hidup kita ini. Saya akan menutup dengan kesaksian yang seorang yang bernama Corrie ten Boom, perempuan Belanda. Keluarganya, keluarga ten Boom, adalah keluarga Kristen yang taat, mendedikasikan hidup mereka untuk melayani sesama. Rumah mereka selalu terbuka bagi siapapun yang memerlukan bantuan. Pada Perang Dunia Kedua, keluarga ini, keluarga ten Boom, dikenal memiliki kepedulian yang besar terhadap orang-orang Yahudi yang sangat dimusuhi, dibenci oleh Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler karena iri. Ayahnya mempunyai toko jam dan tempat itu sering dipakai untuk pertemuan, ibadah doa, dan untuk menyembunyikan orang-orang Yahudi yang mau dihukum mati oleh Nazi.
Suatu hari polisi Jerman menyerbu rumah keluarga ini dan menangkap Corrie, ayahnya, saudara perempuannya, saudara laki-lakinya, dan 30 orang yang ada komsel di situ. Sesudah diperiksa, semua dibebaskan kecuali Corrie dan adiknya Betsy dan ayahnya Casper. Di penjara, Pak Casper sakit dan 10 hari kemudian meninggal. Corrie dan Betsy, anak perempuan remaja, terus dipenjara. Lalu dipindahkan ke negeri lain, ke Jerman, sebuah tempat kerja paksa yang bernama Ravensbrück, tempat yang sangat mengerikan. Di sana Corrie dan Betsy tetap memberitakan Injil, mengadakan pelayanan ibadah untuk para tahanan dengan rahasia. Akhirnya Betsy meninggal pada bulan Desember yang sangat dingin dan beku sesudah mengalami penyiksaan oleh sipir di Ravensbrück itu, saudara. Dan tidak lama, beberapa hari kemudian, Corrie dibebaskan karena ada kesalahan administrasi. Pembebasan itu luar biasa terjadi 1 minggu sebelum semua wanita seusianya di tempat itu dibunuh oleh Nazi. Corrie sangat sadar bahwa kalau dia hidup, sungguh-sungguh itu hadiah dari Tuhan, karena Tuhan masih punya rencana bagi hidupnya. Sesudah Perang Dunia Kedua usai, Corrie mulai melayani pekerjaan Tuhan dan memberi banyak kesaksian tentang iman Kristen yang membuat ia kuat menghadapi kesusahan-kesusahan selama masa Perang Dunia Kedua. Corrie dapat anugerah Tuhan untuk bisa melayani sekeliling dunia, lebih dari 60 negeri. Dia selalu bersaksi tentang iman kepada Kristus. Di dalam salah satu ibadah yang sedang ia layani, tiba-tiba matanya berhenti kepada seorang laki-laki yang sesudah dia tambah amati, dia kenal laki-laki itu. Ternyata laki-laki itu adalah sipir penjara yang menyiksa adiknya, Betsy. Rupanya sekarang dia sudah pergi ke gereja. Laki-laki itu tampak mendengar firman Tuhan dengan serius. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Corrie. Tiba-tiba Roh Kudus di dalam hatinya berbicara bahwa Corrie harus melepaskan pengampunan pada laki-laki itu. Corrie terdiam dan dia minta kemampuan dari Tuhan untuk bisa melakukan firman. Dia berdoa, dia minta kemampuan dari Tuhan. Singkat kata, sesudah selesai ibadah itu, ia mendatangi pria itu, menjelaskan siapa dirinya, menyebut nama pria itu, dan dia memaafkan. Pria itu menangis dan mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Dia berkata dia tahu berdasarkan firman Tuhan bahwa Yesus sudah mengampuni dosanya. Tetapi dia memang berdoa minta tanda dari Tuhan supaya ada orang yang mengatakan pengampunan bagi kesalahannya yang lalu. Dan doanya dijawab Tuhan. Waktu Corrie belajar mendengar apa yang Roh Kudus perintahkan. Corrie sadar benar bahwa Roh Kuduslah yang memberi dia kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, melepaskan pengampunan seperti Kristus. Bukan karena Corrie hebat, tapi karena kuasa Roh Kudus hebat bekerja di dalamnya. Dan Corrie rela untuk diubahkan, dibentuk, dan diproses oleh Roh Kudus. Dia meninggal pada usia 91 tahun. Dan dia dikenal sebagai orang atau wanita yang mengasihi Tuhan dan sesama. Kiranya cerita ini, kisah ini memotivasi saya dan saudara untuk rela dibentuk, diubah Roh Kudus, diproses oleh Roh Kudus, supaya hidup kita tambah seperti karakter Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah belajar firman-Mu. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu ya Tuhan. Kami mau dibentuk, kami mau diproses, supaya tambah hari kami tambah seperti Kristus. Pakai kami Tuhan.
Tolong kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara. Sampai jumpa besok pagi.